Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas kembali reading untuk skill 2. Judulnya Stated Detailed Question. Pertanyaan yang dinyatakan dalam teks. Jadi pertanyaan ini ada jawabannya dalam teks. Ini penjelasannya. Kalau kemarin kita bahas ide pokok itu menanyakan keseluruhan paragraf secara umum. Ini Stated Detailed Question ini menanyakan satu informasi di dalam teks dan bukan menanyakan secara keseluruhan. Kemudian ini dia yang penting, jawaban dari pertanyaan ini biasanya diberikan berurutan pada bacaan. Maksudnya pertanyaan nomor 2 misalnya setelah main idea itu biasanya bagian awal dari paragraf 1. Kemudian pertanyaan nomor 2 di bawahnya lagi, nomor 3 di bawahnya lagi, nomor 4 di bawahnya lagi. Itu namanya berurutan. Jadi jangan pernah mencari jawaban nomor 2 itu pada bagian terakhir dari teks, itu nggak akan ketemu. Atau pertanyaan nomor 10 ditanyanya kamu cari pada bagian awal dari teks, itu juga nggak bakalan ketemu. Namanya juga orang ujian kan panik. Kita semuanya mau dibaca berulang-ulang. Padahal mestinya berurutan, itu yang disebut dengan in order, berurutan. Nah, terus ini juga penting dipahami. Jawaban yang benar itu biasanya restatement dari yang diberikan di bacaan. Restatement ini artinya pernyataan kembali atau sinonim, persamaan kata. Maksudnya adalah, jawaban yang benar seringkali ungkapannya, idenya sama dengan yang ditulis pada bacaan, tapi kata-katanya tidak persis sama. Jadi kalau di bacaan mungkin ada kata-kata smart, mungkin di bawahnya pada pilihan ABCD-nya nggak ada kata smart, mungkin intelligent barangkali, atau brilian mungkin, atau clever bisa saja, yang maknanya mirip tapi tidak persis sama, itu yang dia maksud. Karena kalau persis sama itu biasanya soal bahasa Inggris anak SMP kelas 1, bukan gitu. Sedangkan ini TOEFL. Ini contohnya. Ada bacaan seperti ini, lalu muncul pertanyaan. Ini sengaja digaris bawahi untuk memperlihatkan kepadamu supaya ngerti cara menjawabnya. According to the passage. Jadi kalau ada kata-kata ini according to the passage, menurut bacaan, berarti artinya kita ditanyakan informasi yang berkaitan dengan bacaan. Informasinya mesti ada dalam teks. Oke, the oldest flutes. Nah ini dia. Ini pertanyaannya dan ini adalah kata kuncinya, makanya digaris bawahi di sini. Menurut bacaan, the oldest flutes. Nah, yang akan kita lakukan adalah cari kata kunci ini, dalam hal ini adalah oldest flute, ketemu pertama kali di teks pada baris keberapa. Ternyata di sini. The oldest known flutes. Ini kata kuncinya. Berarti jawabannya ada pada kalimat ini. Mulai dari sini sampai ke sini. Jadi kita fokusnya ke kalimat ini saja, nggak usah baca paragraf 3, paragraf 5, nggak perlu. Menghabiskan waktu saja. Karena kita sudah ketemu kata kuncinya, maka berlama-lamalah di sini baca agak 2 atau 3 kali. The oldest flute, setelah kita lihat kata kuncinya ada di sini, baru kita cek. The flute are about 20,000 years old. They were made from hollow-out bones with holes cut in them. Nah, cari saja yang ini. Ternyata sudah ada di sini. Ini dia. Jadi kalimat ini, lihat di teks mana yang benar. Kalau ini made of metal, nggak ada. Made-nya dari hollow-out bones. Were made, ini 200, harusnya 20,000. Ini 200,000. Sepintas lalu ini mirip. Banyak yang jawaban C, padahal salah. Jawabannya A. Kenapa? Karena mirip. Sebab kalau waktu kamu ujian itu karena reading bagian terakhir setelah capek dengan listening dan structure, kadang-kadang yang dilihat itu adalah bukan huruf lagi atau angka, tapi kunang-kunang.
Makanya ini bisa jadi mirip karena kecapean. Nah, makanya hati-hati. Nah, ini juga nggak ada, sehingga jawabannya yang jelas yang ini. Sepintas lalu kayaknya mudah sekali, tapi ketika ujian dia tidak semudah ini. Yang harus dipahami bahwa jawabannya ada dalam teks, walaupun tidak persis sama kadang-kadang. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nomor 2 misalnya. Cara menjawabnya juga sama. The passage indicate, bacaan menunjukkan. Kata-kata indicate berarti dia menanyakan informasi dalam teks. Nah, berarti kata kuncinya adalah kalimat kata-kata sesudahnya ini. James Cailsway flute is made of. Nah, carilah kata kunci James Cailsway flute ini ketemu baris keberapa pada teks. Nah, ternyata James Cailsway munculnya di sini, baris terakhir. Berarti jawabannya ada pada kalimat ini, mulai dari sini sampai ke sini. Itu yang kita baca, itu yang kita konsentrasi di sana. Baca 2 atau 3 kali. Karena kita pemula kan ya, begitu caranya, strategi yang benar. Nah, setelah kita lihat, terbuat dari apa? Bones nggak ada, bambu nggak ada, wood nggak ada, gold ternyata. Ini dia. Tapi butuh latihan ya. Latihan berkali-kali. Nanti insya Allah nanti saya akan coba upload juga di YouTube ini contoh soal latihan lainnya. Oke, demikian penjelasannya. Sekarang kita simpulkan lagi. Jadi tadi topiknya adalah stated detail question. Pertanyaan yang menanyakan informasi dalam teks secara detail, stated yang dinyatakan, jadi ada dalam teks. Nah, ciri-cirinya pertanyaan itu adalah menggunakan kata-kata according to the passage, according, menurut bacaan. Atau it is stated in the passage, dinyatakan dalam bacaan. Atau the passage indicates that, bacaan menunjukkan bahwa. Author mention, penulis atau pengarang menyebutkan bahwa. Kalau ada kata-kata ini dalam soal, berarti dia menanyakan informasi dalam teks secara detail. Where to find the answer? Bagaimana cara menemukan jawabannya? Jawaban dari pertanyaan ini ditemukan berurutan dalam bacaan, jadi tidak diacak. Dan ini termasuk tipe soal yang paling banyak ditanyakan. Kalau tipe soal kayak main ID itu biasanya dari 50 soal cuma 5, karena teksnya cuma 5 kan. Tapi kalau yang ini biasanya dalam satu teks dalam ada 10 pertanyaan, ini bisa ditanyakan 2, 3, atau mungkin 4. Karena ini inti dari soal reading itu sendiri, informasi dalam teks. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Tadi tidak kita bahas sebetulnya. Kita ulangi lagi. Jadi pilih kata kunci dalam pertanyaan itu. Kemudian baca dengan cepat bagian dari teks yang ada kata kuncinya seperti kita lakukan tadi. Jadi cari di mana kata kunci itu ketemu. Ternyata baris sekian. Nah, baca kalimat yang berisi kata kunci tadi. Mungkin bacanya 2 atau 3 kali. Sekali kayaknya nggak cukup. Pahami dulu. Lalu lihat, cari jawaban yang menyatakan kembali idenya dalam bacaan tersebut. Lalu eliminasi jawaban yang salah, pilih jawaban yang benar. Nah, sekarang kita coba kerjakan latihannya. Ini contohnya, silahkan dipausekan dulu, membaca, coba jawab sendiri. Oke, sudah ya, kita anggap sudah. Nah, kita langsung ke sini. Which of the following is mentioned? Nah, kalau ada menyebutkan mention in the passage, berarti dia menanyakan informasi dalam teks. Manakah berikutnya disebutkan dalam bacaan? That's the way that Colorado River water gets to the southwest. Nah, tinggal cari Colorado River. Ada bagian pertama. Ada Colorado River lagi di sini.
Oke. Nah, pilihan jawabannya adalah by truck, in the battles, wells, through canals. Kalau kita lihat, kata kuncinya kan ada mulai dari sini sampai ke sini. Jadi ada 2 kalimat di sini. Jadi fokus kita pada 2 kalimat itu. Tinggal kita cari kata-kata yang ada di sini, mana yang paling tepat. Coba lihat apakah ada kata-kata by truck di sini. Nggak ada trucks. Battles juga nggak ada. Wells, sumur juga nggak ada. Canals, ini dia ada. A system of thousands of miles of canals. Oke. Kemudian, according to the person, the Imperial Valley. Nah, berarti kata kuncinya Imperial Valley. Menurut bacaan, Imperial Valley, berarti mata kita langsung ke sini. Imperial Valley. Nah, jadi kira-kira jawabannya mulai dari sini sampai ke sini. Imperial Valley in Southern California is an example of such place. It is a vast, artinya banyak, and productive agricultural area. Daerah agriculture apa? Pertanian ya, yang produktif. That was once a desert. Yang dulunya bentuk lampau adalah padang pasir. Dulunya, berarti sekarang nggak lagi. Kalau ada kata-kata was itu artinya bentuk lampau yang sekarang nggak lagi. She was a nurse. Dia dulunya adalah perawat. Mungkin sekarang nggak perawat lagi. Mungkin dia perampok mungkin. Ya. Perhatikan nih, is a desert today. Sekarang padang pasir. Enggak, dulunya dia padang pasir. Located in Colorado, in Southern California. Nggak ada di sini disebutkan Colorado-nya. Produces a lot of agricultural goods. Menghasilkan banyak barang-barang atau produk-produk pertanian. Sama dengan yang ini, productive agricultural area. Berarti inilah jawabannya. Karena yang D nggak ada, does not require irrigation. Ada kata-kata irrigation. Nah, untuk pemula seperti kamu, seperti itu cara menjawabnya. Itu latihan berkali-kali, menambah kosakata dengan banyak membaca. Ini beberapa contoh yang saya bikinkan di sini, misalnya. Oke, kita contohkan ini saja. Misalnya, which of the following is true about spruce goose? Mana berikut ini yang benar tentang spruce goose? Spruce goose ketemu pertama kali ini dia. The plane with the largest wingspan ever built was nicknamed the spruce goose. The wingspan of the spruce goose was 320 feet, almost 100 meters, and the plane weighed 200 tons. It was, ini nggak ada lagi spruce goose-nya, cuma disebutkan kalimat pertama dan kedua. Coba kita lihat. Each of its wing measure 100 meters. Setiap wings apa? Sayap ya. Setiap sayapnya berukuran 100 meter. Apakah betul 100 meter? Ini dia bilang 100 meter. The wingspan. Wingspan itu artinya sayap. Dua-dua sayapnya. Jadi, sementara yang ditanyakan ini adalah setiap sayapnya. Sementara wingspan ini kedua sayapnya. Kalau pesawat itu kan sayapnya nggak mungkin satu ya, pasti dua. Jadi yang dua itu 100 meter. Berarti setiap sayapnya ya mestinya ya 50 meter kan gitu. Nah tapi kalau ragu ya ditinggalin dulu. Weight 200 pounds. Nggak ada. Yang ini ada 200 pounds. It has 8 wings to help it to fly. 8 wingsnya, sayapnya juga nggak dijelaskan.
It has a wingspan larger than the wingspan of any other plane. Dia memiliki sayap lebih besar dari sayap pesawat manapun. Benar nggak nih? The plane with largest wingspan ever built. Largest apa? Paling besar. Sayap paling besar yang pernah dibuat. Jadi Spruce Goose itu adalah pesawat yang sayapnya paling besar yang pernah dibuat. Jadi sama dengan ini. Dia memiliki sayap yang lebih besar dari sayap pesawat manapun. Karena dia the largest, paling itu lebih besar dari yang manapun, kan gitu. Kemudian yang nomor 7, the passage indicate that the plane was designed. Bacaan menunjukkan bahwa pesawat itu didesain. Nah, cari ini kata-kata ini. Dia nggak di teks. Nah, ada di sini dia. Berarti jawabannya mulai dari sini sampai ke sini. Tinggal dicek. Was designed by Howard Hughes in response to US government request for a plane that was able to carry a large cargo for war effort. Large cargo. Design as a large cargo. Udah, ketemu jawaban yang ini. Racing plane nggak ada. Design to carry wood nggak ada juga. Ingat, fokus kita cuman pada kalimat yang di sini. Nggak ada carry wood. Nggak ada for exhibition. Karena fokus ke sini, jangan baca yang lain. Oke. Number 8. According to the passage, the Spruce Goose is constructed from. Menurut bacaan, Spruce Goose ini is constructed from. Dibuat dari. Cari kata-kata constructed di teks atau yang sama dengan itu. Ini dia, was made. Karena kalau kamu cari sampai ke bawah, nggak ada constructed sama sekali. Tapi yang sama dengan ini ada, yaitu is made of. Jadi Spruce Goose ini misalnya dibuat dari apa? Ternyata dibuat dari wood. Itu jawabannya ini. Nggak ada metal di sini. Kenapa wood? Jadi bukan metal. Less critical material in wartime than metal. Jadi bahannya lebih baik pada waktu itu karena kan masanya masa perang, kira-kira seperti itu. Oke, jadi jawabannya itu. Kemudian nomor 9, ini sama bacaannya dengan yang tadi. According to the passage, when Spruce Goose flew, menurut bacaan, ketika Spruce Goose-nya flew ini, kata kuncinya flew itu bentuk pertamanya itu fly. Keduanya flew. Ketiganya apa? Flown. Tadi ini dia, nih flown. Nah, jadi jawabannya ada pada kalimat ini. It was flown one time only by Hughes himself on November the 2nd, 1947. During that flight, it traveled a distance of less than 1 mile over the Los Angeles harbor, but it did fly. Jadi dia terbang cuma satu kali saja, diterbangkan oleh Hughes sendiri tanggal 2 November 47. Selama penerbangan itu dia menempuh jarak kurang dari 1 mil melewati pelabuhan Los Angeles. But it did fly, tapi dia berhasil terbang. Nah, setelah kita pahami, lalu baru kita lihat yang A, it went only a short distance. Dia hanya terbang pergi jarak pendek. Jaraknya berapa tadi? Kurang dari 1 mil. 1 mil ini 1,6 km. Kalau untuk sebuah pesawat ini jarak pendek. Ya kan? 1,6 km. Nah, jadi kira-kira jawabannya ini. Tapi kalau ragu, silakan dicek. It fell into the Los Angeles harbor. Dia jatuh. Kalau ini bentuk kedua dari fall. Apakah dia jatuh? Enggak, dia terbang. It did fly katanya. Karena kalau jatuh dia hancur mati. Isn't the storage... It flew 100 miles. Terbangnya 100 mil. Enggak, cuma 1 mil. Kurang lagi.
Jadi salah juga. Carry a large cargo, membawa kargo besar. Ada nggak dijelaskan bahwa? Nah, nggak ada. Nah, terakhir, the passage indicate that the spruce goose today, bacaan menunjukkan bahwa spruce goose saat ini, nah cari aja yang today, ini dia today. Berarti jawabannya mulai dari sini sampai ke sini. Apakah flies regularly for the US government? Nggak ada. Is in the Los Angeles Harbor juga nggak ada disebutkan. Storage disimpan nggak ada juga. Can be seen by the public. Exhibit dipamerkan untuk masyarakat supaya bisa melihat. Jadi ini yang paling tepat jadinya. Oke, demikian penjelasannya. That's all for. Silakan, ini salah satu contoh soal. Lupa saja. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum.